Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 8, Bonan Atorik dengan NIM 1642438. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Nur Ramadi dengan NIM 164242221. Perkenalkan, saya Ryan Binur dengan NIM 1642425. Saya Ato Gibran Fadila Lubis 164-24172. Saya Yogi Wijaya dengan NIM 164-24403. Latar belakang. Demam berdarah dengue merupakan penyakit endemik di Indonesia yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Sejak pertama kali terdeteksi pada tahun 1968, angka kasus DBD terus mengalami lonjakan. Selama periode lonjakan Januari sampai dengan Mei 2024, Jawa Barat menjadi provinsi penyumbang kasus DBD terbanyak se-Indonesia. Data tersebut menunjukkan tingkat urgensi penyakit dengue paling tinggi terletak di Jawa Barat, yang terdiri atas beberapa kota atau kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Sumedang yang telah mencatatkan lonjakan kasus DBD beberapa tahun belakangan. Perkembangan angka kejadian dengue tersebut terekam pada gambar berikut. Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Sumedang, Kecamatan Jatinunggal adalah salah satu daerah penyumbang kasus DBD terbesar selama periode Januari sampai dengan Mei 2024. Meskipun begitu, beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Jatinunggal memiliki faktor risiko penyebaran DBD yang berbeda-beda. Salah satunya adalah kepadatan penduduk yang berkorelasi dengan peluang nyamuk menularkan virus dengue ke masyarakat. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Jatinunggal menurut desa atau kelurahan adalah Desa Pawenang yang ditempati 1.522 penduduk per kilometer persegi. Butuh strategi pendamping yang lebih efisien untuk meredam lonjakan kasus DBD di Kabupaten Sumedang. Salah satunya adalah inovasi penyebaran nyamuk berbakteri Wolbachia. Nyamuk berwolbachia terbukti mengurangi angka kejadian dengue hingga 77%, serta menurunkan proporsi rawat inap akibat dengue sebesar 86%. Pada tahun 2022, Kemenkes secara resmi meluncurkan pilot project untuk menerapkan teknologi ini. Sayangnya, implementasi program nyamuk berwolbachia terhalang oleh penerimaan masyarakat. Pertentangan terbesar datang dari warga yang dilibatkan langsung merawat telur nyamuk. Mereka terkadang abai terhadap kondisi telur yang rapuh, bahkan cenderung merasa antipati. Akibatnya, keberhasilan penetasan telur nyamuk Wolbachia hanya berkisar 18 sampai dengan 22%, jauh dari target minimal 60% sebagai syarat mengurangi angka kasus DBD. Tantangan masyarakat adalah hal yang harus diperhatikan. Terlebih, teknologi Wolbachia termasuk strategi nasional yang telah diterapkan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, program nyamuk berwolbachia memerlukan proses komunikasi untuk memperoleh dukungan masyarakat. Dalam konteks ini, komunikasi persuasif difungsikan sebagai strategi yang efektif, memengaruhi persepsi dan perilaku komunal. Oleh sebab itu, strategi komunikasi persuasif dipilih dengan tujuan meyakinkan masyarakat Desa Pawenang terhadap penyebaran nyamuk berwolbachia. Jika komunikasi ini tidak segera dilakukan di Desa Pawenang, yang notabene memiliki beberapa faktor risiko DBD, maka potensi penolakan masyarakat akan mengemuka saat teknologi Wolbachia diterapkan. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana persepsi masyarakat Desa Pawenang terhadap nyamuk berwolbachia sebelum komunikasi dilaksanakan? Kedua, bagaimana strategi komunikasi persuasif dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat Desa Pawenang terhadap nyamuk berwolbachia? Ketiga, bagaimana persepsi masyarakat Desa Pawenang terhadap nyamuk berwolbachia setelah komunikasi dilaksanakan? Keempat, bagaimana nilai keberlanjutan program setelah komunikasi teknologi Wolbachia dilaksanakan kepada masyarakat Desa Pawenang? Tujuan kegiatan. Pertama, mengomunikasikan teknologi Wolbachia kepada masyarakat Desa Pawenang sebagai metode pengendalian DBD yang efisien. Kedua, meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat Desa Pawenang terhadap teknologi Wolbachia sehingga bersedia mendukung apabila program penyebaran nyamuk berwolbachia dilaksanakan. Ketiga, memenuhi prasyarat program penyebaran nyamuk berwolbachia berupa pemahaman dan penerimaan masyarakat yang baik di Desa Pawenang. 4.
menjadi langkah awal penurunan kasus DBD di Kabupaten Sumedang dengan mensosialisasikan teknologi Wolbachia kepada masyarakat. Manfaat kegiatan 1. Bagi masyarakat, memberikan pemahaman dan penerimaan yang lebih baik terhadap penyebaran nyamuk berwolbachia dalam cakupan Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Sumedang. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih bersedia mendukung dan berpartisipasi dalam program tersebut. Pada akhirnya, jika program nyamuk berwolbachia dilangsungkan atas dasar penerimaan masyarakat yang baik, maka prevalensi kejadian DBD di Kabupaten Sumedang dapat berkurang, sebagaimana yang terjadi di kota Yogyakarta. 2. Bagi pemerintah, memberikan pertimbangan untuk meluncurkan program penyebaran nyamuk berwolbachia di Kabupaten Sumedang, khususnya di Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal. Pertimbangan ini berdasarkan tingkat urgensi atau faktor resiko demam berdarah, proporsi pengidapnya, serta pemahaman dan penerimaan masyarakat yang utuh terhadap metode Wolbachia. Manfaat lainnya adalah memberikan metode komunikasi yang efektif dalam memengaruhi dan memersuasi masyarakat supaya mendukung penuh program penyebaran nyamuk berwolbachia. 3. Bagi lembaga pelaksana teknologi Wolbachia, seperti World Mosquito Program atau WMP, memberikan upaya pendampingan dengan strategi komunikasi persuasif yang efisien mengurangi konfrontasi masyarakat terhadap penyebaran nyamuk berwolbachia. Survei persepsi masyarakat. Survei dilaksanakan sebelum dan setelah proses komunikasi, guna mengukur perubahan dalam pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap teknologi Wolbachia. Survei dirancang dalam skala dikotomi, dengan jumlah sampel ditentukan berdasarkan tabel Youn dalam penelitian Wiratala tahun 2022. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, populasi penduduk Desa Pawenang berjumlah 5.175 orang, sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan sebesar 3% populasi, yaitu 153 orang. Kampanye kesehatan strategis. Penelitian SUPAAT tahun 2023 menyatakan strategi komunikasi persuasif memakai pendekatan model kampanye kesehatan strategis. Model tersebut menciptakan suatu rancangan komunikasi dengan tujuan memersuasi masyarakat untuk ikut serta dalam program kesehatan, termasuk program penyebaran nyamuk berwolbachia. Kampanye kesehatan strategis terbagi atas 5 tahapan. Tahap 1. Perencanaan atau penetapan tujuan kampanye. Tujuan utama kampanye kesehatan strategis ini mencakup 2 aspek, yaitu meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat Desa Pawenang terhadap teknologi Wolbachia. Tujuan lainnya berfungsi menopang tujuan utama, yakni meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi penanganan DBD dengan metode inovatif yang terbukti efisien. Tahap 2. Penggunaan teori kampanye. Model komunikasi yang digunakan dalam kampanye ini adalah model kesehatan strategis atau Health Belief Model. Pemilihan model ini bersesuaian dengan tujuan mengubah persepsi masyarakat terhadap kondisi diri dan lingkungannya. Dalam konteks ini, perubahan persepsi masyarakat Desa Pawenang atas penyebaran nyamuk berwolbachia. Tahap 3. Analisis komunikasi. Komunikasi teknologi Wolbachia dilakukan melalui sejumlah media dengan tujuan memersuasi masyarakat Desa Pawenang. Media yang digunakan adalah sosialisasi langsung, video singkat, pamflet, poster, dan diskusi kelompok kecil. Tahap 4. Implementasi. Proses sosialisasi teknologi Wolbachia dilaksanakan di balai desa, balai kesehatan, atau fasilitas umum yang terjangkau bagi masyarakat dengan penggunaan bahasa yang sederhana, lugas, serta mudah dipahami berbagai kalangan masyarakat. Sosialisasi tersebut menyertakan presentasi materi visual interaktif seperti poster dan video singkat mengenai nyamuk berwolbachia. Dalam kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok kecil dengan masyarakat dilakukan untuk menampung pertanyaan dan keraguan mereka tentang keamanan serta efektivitas program tersebut. Jika hasil survei menunjukkan perkembangan persepsi yang positif, maka strategi komunikasi persuasif dapat dikatakan telah berhasil. Namun, jika hasil survei menyatakan sebaliknya, penting dilakukan reorientasi untuk mengarahkan kembali proses komunikasi sesuai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat Desa Pawenang terhadap teknologi Wolbachia.
Kegiatan komunikasi dengan lembaga nirlaba pengembang teknologi Wolbachia, World Mosquito Program atau WMP, dilakukan apabila kampanye kesehatan strategis berhasil mengubah persepsi masyarakat desa Pawenang, serta kesiapan masyarakat dinilai sudah matang. Tujuan komunikasi ini adalah memberikan rekomendasi kepada desa Pawenang sebagai lokasi program nyamuk Wolbachia berikutnya, dengan persetujuan kepala desa beserta warganya yang terukur melalui survei persepsi masyarakat. Relevansi nilai Pancasila. Pertama, sila kedua. Kegiatan komunikasi tersebut adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan supaya masyarakat sasaran tidak merasa seolah-olah dijadikan objek eksperimen. Sila keempat. Kegiatan komunikasi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemilik kebijakan, yaitu pemerintah, dan sasaran kebijakan, yaitu masyarakat. Dengan demikian, proses bertukar pikiran melalui musyawarah dapat secara alamiah terjadi untuk mencapai kemufakatan terkait penyebaran nyamuk berwolbachia di lingkungan masyarakat. Ketiga, sila kelima. Kesenjangan dalam upaya pengendalian nyamuk dengue dapat terkikis sehingga setiap lingkungan masyarakat tanpa terkecuali terbebas dari penyakit DBD. Kegiatan komunikasi tersebut tidak akan terlaksana tanpa kerjasama berbagai pihak. Yang pertama, kantor desa Pawenang. Terdiri dari kepala desa Pawenang, lalu ada perangkat tata usaha desa Pawenang, dan juga ada seksi pemberdayaan masyarakat desa. Kegiatan komunikasi dilaksanakan di tempat strategis seperti balai desa, balai kesehatan, tempat pemimpin atau tokoh daerah setempat yang berlokasi di kawasan desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang. Secara spesifik, sasaran kegiatan komunikasi adalah masyarakat desa Pawenang, yang termasuk kelompok usia produktif, orang tua, serta tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat seperti kepala desa, pemimpin adat, dan pemuka agama juga menjadi sasaran yang penting pada kegiatan ini, mengingat peran mereka sebagai suri teladan yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat setempat. Peta jalan atau roadmap kegiatan komunikasi persuasif di Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, dapat dilihat pada gambar berikut. Jadwal kegiatan kami yang terentang dari bulan September hingga Oktober 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. Rancangan anggaran biaya kegiatan kami dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut. Total biaya yang kami butuhkan untuk melaksanakan kegiatan komunikasi persuasif di Desa Pawenang, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang adalah Rp6.100.000. Berikut adalah daftar pustaka kami. Terima kasih.